Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima ini saya membahas tentang equijoin. Nah, equijoin di SQL ini tidak hanya menyediakan mekanisme query dan operasi modifikasi database aja, tapi SQL juga menyediakan mekanisme untuk menggabungkan atau join ke relasi-relasi yang ada. Nah, saat data yang dibutuhkan itu berasal lebih dari satu tabel, maka kondisi join ini itu sangat dibutuhkan. Ya, karena pada umumnya dalam menjoinkan tabel atau menggabungkan tabel itu berdasarkan pada kolom yang bersesuaian dengan primary key dari tabel 1 dengan origin key dari tabel 2 atau yang disebut dengan join atau equijoin. Kayak gitu. Nah, tadi kan ada kata primary key dan origin key. Mungkin kalau misalnya kalian lupa, di sini saya mau bahas sedikit pengertian dari primary key dan origin key. Primary key sendiri adalah tanda pengenal unik yang membedakan satu record dengan record yang lainnya. Sedangkan origin key adalah pengenal unik atau kombinasi dari pengenal unik yang menghubungkan dua tabel atau lebih dalam suatu database. Nah, di sini masuk ke pengertian equijoin. Join atau equijoin atau biasa disebut dengan inner join atau simple join adalah bentuk kondisi join di mana nilai relasi yang terjadi antar dua tabel atau binary relation adalah sama. Jadi nilai relasinya itu antar kedua tabel sama ya. Nah, antara kedua tabel tersebut itu terdapat hubungan antara primary key dengan origin key-nya. Dan di PostgreSQL ini, join digunakan untuk mengambil data lebih dari satu tabel. Nah, berikut ini merupakan bentuk umum perintah join pada PostgreSQL. Nah, ini adalah bentuk umumnya, perintah join. Oke, next. Di sini ada beberapa jenis dari perintah join ya. Yang pertama di sini join on atau menggabungkan tabel menggunakan perintah join on. Oke, equijoin pada SQL dapat melakukan join terhadap kesetaraan atau pencocokan nilai kolom dari tabel yang terkait. Tanda sama dengan itu digunakan sebagai operator perbandingan dalam klausa where untuk merujuk kesetaraan. Nah, penggunaan equijoin ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata kunci join, diikuti dengan kata kunci on, dan kemudian menentukan nama kolom beserta tabelnya yang terkait untuk memeriksa kesetaraan. Nah, berikut ini merupakan bentuk umum dari perintah join on. Oke, next. Di sini ada kondisi join dengan operator N. Kalau tadi on, sekarang N. Nah, di operator N ini melakukan penggabungan dengan beberapa tabel. Ketika kalian ingin menampilkan hasil dengan beberapa kondisi yang harus terpenuhi, maka dapat menggunakan operator N. Nah, di bawah ini udah ada bentuk umum dari operator N pada kondisi join. Next, selanjutnya ada kondisi join 2 dan 3 tabel menggunakan tabel alias, di mana penyederhanaan queries pada kondisi join dapat dilakukan dengan tabel alias. Oke, ini ada bentuk umum dari kondisi join 2, dan ini ada bentuk umum dari kondisi join 3. Oke, sekarang kita langsung aja ke contohnya. Contoh di pertemuan saat ini. Oke, contoh yang pertama di sini saya udah buat perintah, di mana perintah ini tuh untuk menampilkan kolom customer ID, customer name, order ID, order date, dan ship date menggunakan tabel customer dan sales berdasarkan kolom customer ID. Nah, jadi di perintah ini nanti kita akan menampilkan kolom customer ID dan customer name pada tabel customer dan menampilkan kolom order ID, order date, dan ship date pada tabel sales ya. Jadi di sini
kalian deklarasikan dulu nama tabelnya, baru nama kolomnya yang ingin ditampilkan. Lalu from customer sales. Berarti kolom yang digunakan itu berasal dari tabel customer dan sales, di mana penggabungannya ini berdasarkan customer ID dari tabel customer dan tabel sales, ya. Gitu. Jadi di bagian where-nya ini kalian deklarasikan dulu nih apa namanya ini? Nama tabelnya, baru nama kolom yang mau kalian relasikan. Kayak gitu, ya. Dan kolom yang ada di sini dan yang ada di sini itu harus sama, ya, karena kita ingin menggabungkan dua tabel berdasarkan satu kolom. Kayak gitu. Nah, sekarang saya coba execute. Maka outputnya jadi seperti ini, ya. Jadi udah tampil nih kolom dari customer ID, customer name, order ID, order date, dan ship date dengan menggabungkan dari dua tabel. Sekarang menjadi satu tabel, ya. Yang digabungkannya ini berdasarkan customer ID-nya. Ya, jadi dicocokin nih data antara customer ID di table customer dengan di table sales. Kayak gitu. Sekarang saya lanjut ke contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua itu menggabungkan tabel produk dan sales menggunakan perintah join on berdasarkan kolom relasi produk ID. Nah, di sini udah ada perintahnya. Select bintang from product, join sales on product, titik product ID sama dengan sales titik product ID. Nah, produk di sini itu nama tabelnya yang akan digabungkan dengan tabel join berdasarkan produk ID, ya. Jadi digabungkannya itu berdasarkan data dari produk ID, baik itu di table produk maupun table sales. Oke, sekarang saya coba execute aja untuk melihat outputnya. Nah, outputnya jadi seperti ini. Karena di sini saya menggunakan select bintang from, jadi yang akan tampil itu seluruh kolom, ya. Baik itu dari table produk maupun table sales. Kayak gitu. Oke, kita next aja ke contoh yang terakhir, yaitu menampilkan kolom customer name, age, order date, kategori, product name, dan quantity dengan menggabungkan table customer, produk, dan sales menggunakan inisial C untuk table customer, P untuk table produk, dan S untuk table sales. Jadi pertama kita buat inisial dulu, karena di sini kita mau menampilkan kolom, berarti kita menggunakan perintah select. Terus kita langsung buat inisialnya C, itu untuk tabel customer. Kenapa di sini pakainya C? Karena customer name ini adalah salah satu kolom dari tabel customer, ya. Jadi di sini menggunakan inisial C. Sebenarnya sama aja sih kayak yang awal tadi, cuman bedanya di sini menggunakan inisial, kayak gitu. Terus lanjut ya. Di sini C titik H, di mana C ini merupakan inisial dari customer. Terus ada S. S di sini adalah inisial dari table sales. Dan di sini ada P untuk inisial table product. Jadi kalian langsung aja tulis inisialnya ya di sini. Lalu di sini ada from, customer C, sales S, dan produk P. Kenapa kayak gini? Karena ini untuk mendeklarasikan inisialnya. Jadi, table customer ini memiliki inisial C, dan sales ini memiliki inisial S, dan produk ini memiliki inisial P. Kayak gitu. Jadi, kalian deklarasikan inisialnya itu di dalam sintaks from. Oke? Bersamaan dengan nama tabelnya. Seperti ini. Oke, next di sini ada where.
C customer ID sama dengan S titik customer ID N S titik product ID dan P titik product ID. Kenapa di sini ada N? Karena di sini kita akan menampilkan kolom itu dengan beberapa kondisi. Di sini ada dua kondisi, di mana kondisi yang pertama itu berdasarkan kolom customer ID dari table customer dan table sales, dan kondisi yang kedua itu berdasarkan product ID dari table sales dan table product. Jadi ketika kedua kondisi ini bernilai true atau benar, maka akan muncul outputnya. Gitu. Oke, kita lihat dulu ya outputnya seperti apa biar tidak bingung. Ini saya execute, maka outputnya seperti ini ya. Data-data yang tampil itu nilainya yang setara atau yang sama dengan customer ID dan product ID ini ya. Jadi ketika kedua kondisi ini bernilai true atau benar, maka dia akan memunculkan output. Jadi kayak gitu untuk penggunaan inisial. Nah, untuk pertemuan di kelima ini, materinya cukup sampai di sini. Oke, gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.